Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang momen gaya atau torsi, di mana momen gaya yang akan kita bahas di sini apabila sebuah gaya bekerja pada sebuah lengan gaya yang membentuk sudut, seperti itu teman-teman ya. Kemarin kita sudah belajar tentang momen gaya, tetapi gaya yang bekerja pada lengan gaya tidak membentuk sudut tertentu. Nah, itu membentuk sudut 90 derajat, maka langsung menggunakan tau sama dengan F dikali R saja. Nah, tetapi di sini berkaitan dengan momen gaya jika dia membentuk sudut selain dari 90, maka yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita harus mengetahui atau mengingat dan menghafalkan sudut-sudut istimewa. Adapun untuk sudut-sudut istimewa tentunya untuk teman-teman sudah mengetahuinya teman-teman ya. Baik, untuk langsung saja kita bahas tentang momen gaya jika membentuk sudut selain dari 90 derajat. Nah, kita harus tahu nilai-nilai dari sudut istimewa. Adapun untuk sudut istimewa bisa teman-teman lihat di sini ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 dan 90 derajat. Seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk menghafalkannya? Perlu diingat teman-teman ya. Kalau untuk sin itu nilainya dari kecil ke besar. Kalau untuk cos dari besar ke kecil. Kalau tan merupakan hasil bagi antara nilai sin dibagi dengan cos. Nah, untuk mempermudah dan mengingat-ingat itu teman-teman ya, kita gunakan ingatan seperti ini saja teman-teman. Tadi sudah kakak katakan bahwa sin merupakan nilai yaitu dari terkecil dan ke besar, berarti seperti ini. Diawali dari setengah semuanya teman-teman. Setengah, 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 seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti yang kakak tadi katakan, kalau sin dari kecil ke besar berarti semuanya diakarin teman-teman. Akar, 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 akar. Dari kecil ke besar berarti dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Seperti ini teman-teman ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa nilai dari akar 0 adalah 0. 0 dikali setengah yaitu 0 dikali setengah, semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya 0. Dari di sini 0 ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya nilai dari akar 1. Akar 1 sendiri adalah nilainya 1. 1 dikali setengah adalah setengah teman-teman ya. Soalnya 1 dikali 5, 5, 1 dikali 10, 10, 1 dikali 20, 20, 1 dikali setengah berarti setengah. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini 45 tetap kita biarkan setengah akar 3, setengah akar 2, kemudian 60 setengah akar 3, 90 setengah akar 4. Akar 4 berapa teman-teman? Akar 4 yaitu nilainya 2. 2 dikali setengah berapa teman-teman? 2 dikali setengah yaitu 1. Nah, dari ingatan awal ini maka kita bisa mengetahui nilai cos, tinggal dibalik saja teman-teman. Seperti yang kakak tadi katakan, kalau sin dari kecil ke besar berarti kalau cos kebalikannya dari besar ke kecil. Nah, dibalik berarti 1 setengah akar 3 dari sini teman-teman ya. Kemudian di sini setengah akar 2, setengah, dan 1. Maaf, ini 0 ya teman-teman ya. Nah, di sini 0. Nah, kalau nilai tan sendiri merupakan hasil bagi nilai dari sin dibagi cos. Nah, seperti ini, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat. Nah, setelah kita mengetahui dari nilai sudut istimewa, maka kita perlu tahu juga nih teman-teman, ternyata selain dari sudut istimewa biasanya dalam sebuah soal menggunakan sudut-sudut seperti ini. Sin 37, cos 37, sin 53, cos 53. Nah, untuk besar nilai sin 37 adalah 0,6, cos 37 adalah 0,8. Kemudian kembalikan dari sin 37 berarti sin 53 yaitu 0,8, cos 53 yaitu 0,6. Nah, itu yang perlu diingat selain dari sudut istimewa yang berada di kotak seperti ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya
Nah, setelah kita mengetahui besar dari nilai sin, cos, tan atau sudut istimewa, maka kita bisa mengerjakan ini teman-teman ya. Nah, seperti ini contoh soalnya. Jika diketahui sebuah lengan gaya bekerja sebuah gaya dengan besar 80 Newton, kemudian dia membentuk sudut 30 derajat. Nah, berapa ini kira-kira besar torsinya? Yaitu bisa kita cari menggunakan rumus F dikali R. Nah, F dikali R sendiri ini kemarin tahu ya teman-teman ya. Nah, sekarang ditambahkan lagi nih teman-teman, dikali dengan sin theta karena dia membentuk sudut selain dari 90 derajat, itu 30. Lihat teman-teman ya, tinggal dimasukkan saja. Berarti F-nya di sini 80, R-nya di sini 60 cm, kita ubah menjadi meter, menjadi 0,6 dikali sin. Sinnya berapa sini? Nah, sinnya yaitu 30. Sin 30 berapa? Sin 30. Oh, ternyata setengah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini 80 dikali 0,6 yaitu 48. 48 dikali setengah yaitu 24 Newton. Seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita perlu memperhatikan arah seperti yang kita pelajari kemarin. Kalau dia searah jarum jam, kalau misalkan ini kita tarik, kira-kira kalau misalkan porosnya di sini kita tarik ke atas menggunakan sudut, arahnya searah jarum jam atau berlawanan arah teman-teman? Searah berlawanan ya. Kalau kemarin berlawanan nilainya negatif. Kalau berlawanan arah jarum jam nilainya negatif. Kalau dia searah jarum jam nilainya positif. Seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan kerjakan soal kedua seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini kasusnya seperti ini juga sama teman-teman. Cara mencarinya yaitu tinggal dikalikan besar tahu sama dengan F gaya dikali R lengan gaya dikali dengan sin theta. F-nya yaitu di sini adalah 40, R-nya di sini 50 cm, kita ubah menjadi dalam bentuk meter menjadi 0,5 dikali dengan 53 derajat, sin 53 yaitu 0,8. Nah, seperti ini. Selanjutnya 40 dikali 0,5 yaitu 20 dikali 0,8 16 Newton. Nah, arahnya kemana teman-teman? Nih perhatikan, kalau misalkan seperti ini, dia porosnya di sini. Nah, ada gaya ke arah sana, tarik ke arah sana teman-teman, membentuk sudut 50 derajat. Kira-kira nanti tarikannya searah jarum jam atau berlawanan? Tuh, tarik sini ke arah sana. Nah, yang terjadi nanti adalah berlawanan arah jarum jam. Nah, maka nilainya di sini negatif. Seperti itu teman-teman ya. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu gabungan antara mencari besar momen gaya yang menggunakan sudut 90 derajat dan menggunakan sudut-sudut selain dari 90 derajat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.